Pada video saya sebelumnya, saya menjelaskan tentang struktur keputusan if block dalam Scratch. Jadi, dalam program, misalnya kamu membutuhkan pemeriksaan sebuah kondisi. Contohnya, aplikasinya seperti ini. Ini hanya memeriksa berapakah posisi dari X dari sebuah sprite. Jika posisinya lebih besar 0, maka lakukan sebuah aksi. Tetapi, jika tidak, ya di-ignore saja. Ya, tidak perlu diganti warnanya kalau dalam contoh ini. Nah, jadi di sini yang dilakukan dalam forever adalah secara default berulang-ulang melakukan bergerak 5 step, lalu jika berada di ujung bounce atau memantul. Ya, jadi sebetulnya yang dilakukan oleh sprite ini hanya bergerak 5 step. Jika di batas window maka memantul. Itu saja yang dilakukan. Hanya diperiksa di bagian sini, kalau posisi X-nya lebih besar 0, maka ubah warnanya. Ya, itu contoh if block. Nah, hari ini, pada video ini kita akan membahas bagaimana jika kondisinya yang mungkin terjadi adalah kondisi yang perlu diperiksa ada dua. Jadi contohnya seperti ini. Apakah ke cabang kiri, apakah belok kanan, atau belok ke kiri. Ya. Jadi, pada karakteristik problem yang seperti itu, kita menggunakan skema yang disebut dengan block if else. Ya. Artinya, if itu jika kondisinya benar, tapi jika kondisinya salah, dia tetap melakukan sebuah aksi. Ya. Lihat bahwa statement yang merupakan bagian dari block if atau block else itu ditulis lebih menjorok ke dalam dibandingkan statement if atau else-nya. Ya, jadi artinya pada contoh ini, if the answer is correct, then add 1 point to the score. Ya, jadi kalau jawabannya benar, maka poinnya ditambahkan 1. Ya, artinya bagian add 1 point to the score itu bagian jika answer-nya correct, atau bagian jika kondisi if-nya benar. Tetapi bagaimana jika salah? Dia akan masuk ke else. Jadi jika answer-nya incorrect, maka dia akan masuk ke subtract 1 point from score. Jadi total poinnya akan dikurangi 1. Ya. Nah, ini adalah contoh pseudocode ya. Pseudocode itu kode yang belum sebenarnya, masih berupa rancangan programmer ya. Jadi ini baru berupa rancangan programmer tetapi sudah mendekati kode aslinya. Ya, makanya di sini ditulis if else ya. Tapi ini baru berupa pseudocode. Jika jawabannya benar, tambahkan 1 poin. Tetapi jika tidak, maka ada penalti, yaitu dengan mengurangi 1 poin dari skor totalnya. Nah, dalam bentuk block Scratch, itu ditulis dalam skema seperti ini. Di situ kamu akan melihat block if else, ya. Jadi strukturnya seperti ini. Cara membacanya, jika kondisinya bernilai benar, if condition true, maka if group akan dijalankan, yaitu grup statement atau instruksi yang berada di lingkup if, ya, yang ditulis atau dilingkupi oleh if. Inilah if group, komen 1 sampai komen n. Tapi jika kondisinya salah, dia pasti masuk ke grup else. Jadi dia jika kondisinya salah, semua if group di skip, lalu masuk ke else group. Ya, itu komen 1 sampai m di sini. Ya, else group. Nah, jadi akan ada 2 cabang ya, seperti ilustrasi gambar ini. Jika kondisinya benar, 1 sampai n yang atas yang dijalankan, lalu keluar next comment. Tapi jika kondisinya salah, ini akan di-ignore, masuk ke else. 1 sampai m, lalu ke next comment. Dalam bentuk flowchart, digambarkan dalam bentuk seperti ini. Jadi ini pemeriksaan kondisi, apakah benar. Jika benar, masuk ke cabang yes. Jika salah, masuk ke cabang no. Masing-masing melakukan aksi yang berbeda, ya, tergantung kondisi yang dipenuhi. Lalu, keduanya sama-sama melanjut kembali ke jalur utama, yaitu ke next comment. Ya, dan seterusnya. Itulah
struktur if else. Nah, dalam keseharian contohnya ini contoh problem kita sehari-hari ya. Misalnya kita melakukan keputusan, membuat keputusan untuk pergi makan ya. Tergantung dari apa yang ada di dompet kita. Kalau sedang banyak uang, misalnya kita pergi ke fancy restoran ya. Restoran yang sedikit lebih mahal tapi kita bisa enjoy ya. Tapi kalau duit kita lagi tipis dompetnya, maka kita ya cukup beli makanan cemilan aja ke toko bakery misalnya. Jadi setiap kondisi akan menghasilkan aksi yang berbeda. Ya, itulah ilustrasi dari if else. Nah, contoh yang lebih dekat dalam program. Misalnya kita mau membuat sebuah program untuk memeriksa sebuah bilangan. Lalu menghasilkan keluaran program berupa keterangan bahwa bilangan tersebut genap atau ganjil. Jadi kira-kira blok Scratch yang dibuat seperti ini ya. Minta user untuk menginput sebuah bilangan positif, kemudian tunggu. Ingat bahwa jawaban dari user akan ditampung ke dalam variabel answer. Karena kita hanya memakai satu variabel, jadi tidak perlu membuat variabel tambahan, langsung saja dicek answer dari user. Jika di modulo 2 hasilnya 0, artinya sisa bagi oleh 2 hasilnya 0, maka dia genap ya. Maka say answer is even. Ya. Tapi jika di modulo 2 ada sisanya, artinya 1, berarti dia ganjil. Ya, kalau ingat modulo itu sisa bagi ya, sisa bagi oleh 2. Jadi kalau bilangan ganjil itu kan sisa bagi oleh 2-nya pasti 1. Ya, contohnya 7. 7 modulo 2 itu 1. Karena 7 dibagi 2 itu 3 dan bilangan yang tidak habis dibaginya 1, ya. Maka dia akan masuk ke else. Answer is odd. Ya, nanti coba kamu buat potongan kode program ini, lalu kamu masukkan sebuah angka ya. Nanti sprite-nya akan say something yang mengatakan apakah bilangan tersebut genap atau ganjil. Nah, jika kamu sudah paham struktur if else, kita lihat struktur decision berikutnya, yang adalah nested if, atau if else blocks dengan multi-way if else, atau cabang yang lebih banyak. Ya. Nah, potongan kode Scratch di slide ini memberikan contoh bagaimana kita bisa menyimpan instruksi apapun, termasuk instruksi if, di dalam blok if. Ya, jadi di dalam blok if itu kan kita bisa menulis instruksi apa saja, ya, termasuk instruksi if itu sendiri. Nah, jika ada if di dalam if, nah itu adalah skema yang disebut dengan if bersarang, ya, atau dalam bahasa Inggris nested if. Nah, contoh masalah di problem ini kamu bisa langsung lihat dari flowchart-nya. Ya, GPA itu IPK ya dalam bahasa Indonesia, atau indeks prestasi kumulatif. Ya, ini biasanya ketika kuliah kamu akan mendapat nilai dalam bentuk angka kumulatif yang disebut di GPA. Nah, GPA ini kalau dalam contoh ini memeriksa apakah lebih besar dari 3.8. Poin maksimum untuk GPA itu 4. Ya. Jika iya, lalu diperiksa nilai MAT-nya apakah lebih besar dari 92. Jika iya, maka akan ditampilkan kalimat congratulations. Tapi jika GPA-nya lebih besar 3,8 tetapi skor MAT-nya kurang atau sama dengan 9,2, maka akan ditampilkan sorry, low math score. Tetapi jika GPA-nya kurang atau sama dengan 3,8
akan ditampilkan sorry low GPA ya. Nah, dari diagram ini bisa diterjemahkan ke dalam blok program seperti ini ya. Jadi yang pertama itu dites GPA-nya, apakah lebih besar dari 3,8. Kalau else langsung masuk yang ini ya, cabang pertama. Tapi kalau lebih besar dari 3,8, maka akan diperiksa lagi. Jadi ada branch lagi di sini. If math score lebih besar dari 92. Ya. Jika ya, akan menampilkan ini, jika tidak ini. Jadi kamu lihat di sini ada beberapa cabang ya. Cabang utamanya yang pertama adalah 2 ya. Cabang 1 yang ini, cabang kedua yang ini. Nah, di dalam cabang pertama ini ada 2 cabang lagi. Cabang math lebih besar 92 dan ini ya. Itu struktur nested if ya dan if else blocks. Nah, berkaitan dengan itu, misalnya kita akan membuat program yang menampilkan pilihan kepada user ya. Kemudian program akan beraksi atau memberi reaksi sesuai dengan pilihan user tersebut ya. Ini ilustrasinya. Jadi kalau misalnya user memilih operator tambah, maka yang harus dilakukan ya menambahkan bilangan input dari user, misalnya 2 tambah 4 jadi 6. Tapi kalau operatornya beda lagi, kali misalnya, maka yang dilakukan adalah perkalian. Kalau operatornya bagi, yang dipilih oleh user, maka yang dilakukan adalah pembagian. Itu yang disebut dengan menu-driven program. Jadi program yang aksinya tergantung dari input dari user. Nah, ini contoh lain ya. Bagaimana program yang beraksi sesuai dengan pilihan user. Misalnya kita membuat program untuk menghitung luas. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Misalnya ada persegi panjang ya. Di sini jika user memilih persegi panjang, maka inputnya berbeda. Ada length, ada width. Tapi kalau user memilih triangle, maka pilihannya 2, base atau height. Tetapi jika pilihannya 3, circle, maka yang diminta adalah diameter dari lingkarannya. Ya. Nah, misalnya kita memakai sprite yang disebut dengan tutor, ya, yang akan melakukan aksi berdasarkan pilihan user. Ya, pertama yang dilakukan oleh si tutor ketika green flag diklik adalah menanyakan user ingin menghitung luas bangun apa. Ya, ini script untuk tutornya. Maka dia yang bertanya, ask and wait. Lalu jika jawabannya 1, lalu jika jawabannya 2, dan jika jawabannya 3, melakukan aksi yang berbeda. Ya, kamu lihat jika jawabannya 1, maka kita akan memanggil fungsi rectangle. Jika jawabannya 2, triangle. Jika jawabannya 3, circle. Jika di luar 1, 2, atau 3, maka akan keluar warning atau error message dari tutornya. Invalid choice misalnya. Ya. Jadi ini lihat ya, ini adalah contoh nested if di dalam if, di dalam if. Ya, jadi itulah contoh nested if. Nah, lalu sisanya tinggal melakukan aksi ya. Kita breakdown lagi, rectangle itu ngapain, triangle ngapain, circle ngapain. Ya, kalau rectangle berarti menanyakan length dan width-nya. Karena ini ada 2 variabel yang kita pakai, makanya answer harus kita simpan ke dalam variabel lain, karena answer akan ditimpa-timpa sesuai dengan masukan dari user. Jadi, answer yang pertama kita masukkan ke variabel length, yang kita beri nama length untuk menandakan panjang dari persegi. Answer kedua kita masukkan ke width, lalu areanya kita set dengan perkalian keduanya, lalu say something tutornya yang merupakan area dari hasil perhitungan rectangle. Begitu pula untuk triangle dan circle. Ya, masing-masing melakukan hal yang sama.